Pemirsa, viral konvoi rombongan moge menghentikan laju bis pariwisata di tikungan curam di Bandung Selatan, Jawa Barat. Aksi rombongan ini berpotensi memicu kecelakaan. Peristiwa ini dilaporkan terjadi di kawasan perkebunan teh Ranca Bali Ciwidey, Kabupaten Bandung Selatan. Iring-iringan sekelompok pemotor yang sedang melakukan kegiatan Sunday Morning Ride atau Sunmori mencegat bus agar mereka bisa melintas. Aksi tersebut membuat pengemudi bus harus berhenti mendadak di tikungan. Aksi arogan para pemotor ini jelas berbahaya, mengingat posisi bis sedang berada di tikungan dengan kondisi jalan yang menanjak dan sempit. Mobil dinas Wakil Bupati Maros Sandi Muetazim Mansur diduga melawan arah di Jalan Poros Bone Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi tersebut menjadi sorotan warganet. DD2D. Tuh, mobil dinas apa? DD2D. Viral di media sosial, mobil dinas Wakil Bupati Maros Andi Muetazim Mansur melawan arah di Jalan Poros Bone Makassar, Sulawesi Selatan. Rekaman tersebut memantik perbincangan warganet terutama soal etika penggunaan mobil dinas pejabat di tengah kondisi lalu lintas padat. Kemacetan ini dipicu saat antrian panjang truk besar di SPBU Partu Nuang yang menunggu pengisian bahan bakar solar hingga keluar ke jalan dan menimbulkan kemacetan panjang. Menanggapi video viral tersebut, Wakil Bupati Maros Andi Muetazim Mansur membantah telah menerobos kemacetan. Saya tidak menerobos. Itu maksudnya bagaimana? Tidak menerobos, seandainya saya menerobos mobil saya sendiri. Tapi itu kan banyak mobil depan. Nah, dan saya cuma ngikut sopir, bukan ngikut yang kasih jalan kan sopir ngikut. Meski sudah memberikan klarifikasi, rekaman video tersebut tetap menuai beragam komentar netizen, termasuk etika penggunaan mobil dinas pejabat. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, tim gabungan terus berupaya mengevakuasi puluhan korban runtuhnya pondok pesantren Al-Kozidi di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Petugas juga belum bisa menggunakan alat berat karena penggunaannya dikhawatirkan bisa memperparah reruntuhan. Evakuasi puluhan korban runtuhnya pondok pesantren Al-Kozidi, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur terus dilakukan tim gabungan. Basarnas menyebut sebanyak 91 santri diduga masih tertimbun reruntuhan bangunan. Alat berat pun disiagakan namun belum bisa digunakan karena penggunaannya dikhawatirkan bisa memperparah reruntuhan. Pencarian pun dilakukan secara manual. Petugas berupaya memberikan bantuan untuk para korban yang masih terjebak lewat celah reruntuhan. Saat ini kita mengejar golden time karena dimungkinkan dari golden time inilah yang kita detek masih ada kehidupan ini masih memungkinkan untuk bisa kita selamatkan dalam kondisi hidup. Sesuai teori memang 72 jam. Namun pada saat kita sudah bisa menyentuh korban, kita sudah bisa mensuplai minuman, vitamin, bahkan infus sudah bisa kita berikan, memungkinkan yang bersangkutan ini bisa bertahan lebih lama. Terkait dengan kesulitan, kita tahu sendiri bahwa konstruksi yang saat ini terjadi, reruntuhan ini, satu titik ada getaran saja bisa menimbulkan dampak-dampak yang lain. Sehingga kita akan melakukan alternatif tindakan. Saat ini untuk menyentuh ke titik korban, kita harus kita membuat gorong-gorong di bawah tanah. Dan kalau kita tahu konstruksi awal dari permukaan dasar dari bangunan ini merupakan timbunan-timbunan dari bangunan-bangunan lama. Sehingga pada saat kita membuat galian ini pun beresiko kiri kanan juga ada longsoran-longsoran kecil. Sehingga akses untuk bisa masuk hanya relatif di 60 cm. Karena ada di situ ada kolom-kolom beton-beton yang terjadi. Dan itulah sebenarnya yang kita hadapi, bukan berarti kita tidak kepingin terbuka masyarakat untuk bergabung, tapi untuk dipahami bahwa pada saat kita melaksanakan tugas khusus dalam rescue ini memang perlu adanya clear area.
Ambruknya ponpes tersebut menelan korban jiwa 3 santri. Mereka yakni Muhammad Mashudul Haq, 14 tahun asal Surabaya, Muhammad Soleh, 22 tahun asal Bangka Belitung, dan Alvan Ibrahimovic, 14 tahun asal Bangkalan. Tim Liputan iNews melaporkan. RSI Siti Hajar telah merawat 50 korban gedung roboh milik Ponpes Al-Khozi di Buduran di Sidoarjo, Jawa Timur. Dari jumlah tersebut tersisa 7 korban yang kini mendapat perawatan intensif. Catatan pihak rumah sakit, sejak peristiwa robohnya musola milik Ponpes Al-Khozi ini telah merawat 50 korban. Dari jumlah tersebut kini tersisa 7 korban yang dirawat intensif. Lainnya sudah diperbolehkan pulang karena hanya mengalami luka ringan. Sejumlah korban dijadwalkan akan dilakukan tindakan operasi karena patah tulang. Jenazah Muhammad Soleh yang menjadi korban runtuhnya bangunan di Pondok Pesantren Al-Khozi di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, tiba di tanah kelahirannya di Jalan Madura, Tanjung Pandan, Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Suasana haru iringi kedatangan jenazah untuk disemayamkan di rumah duka sebelum disolatkan di masjid setempat dan langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum jauh dari tempat tinggal orang tuanya di Kabupaten Belitung. Kendati orang tua korban masih terpukul dengan peristiwa ini, namun pihak keluarga mengaku ikhlas dengan kepergian Muhammad. Yang namanya kehilangan orang tua pasti bukan hanya orang tua. Banyak orang terutama dari kerabat-kerabat dan juga sahabat-sahabat kami merasakan kesedihan yang sama. Terlebih lagi orang tua karena almarhum ini adalah anak bungsu yang terakhir dan sangat diperhatikan oleh orang tua. Dan ini menjadi pukulan yang sangat dalam bagi kedua orang tua kami dan kami berharap beliau berdua segera pulih secara psikis agar tidak menjadi kesedihan yang berkelanjutan bagi keduanya. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengungkapkan duka mendalam atas meninggalnya 3 santri yang tertimpa musola di Ponpes Al-Khozi, Sidoarjo, Jawa Timur. Berduka cita, mudah-mudahan mereka bahagia di sisi Allah, keluarganya diberi kesabaran, kekuatan, ketabahan, karena sampai dengan saya duduk tadi ada relawan yang menyampaikan bahwa sang ibu ini belum bisa makan sebelum ketemu anaknya. Kenapa sepertinya berhenti evakuasi? Karena mereka melihat krennya kok nggak gerak, eskavatornya kok nggak bekerja. Saya menjelaskan satu persatu bahwa kalau ini langsung diambil bongkahan-bongkahannya dengan eskavator atau kren, malah takut itu kemudian yang bongkahan yang tidak terangkut itu akhirnya mendesak ke bawah, kira-kira gitu.